Salam teman-teman dimanapun berada, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang ingin berbagi informasi penting untuk semua kalangan. Dan pada kesempatan ini, kita bicara masih dalam lingkup informasi Undang-Undang Desa terbaru. Dan sebelumnya dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe di layarmu. Undang-Undang Desa yang baru saja disahkan pada beberapa hari yang lalu memberi dampak kepada para kepala desa yang sedang aktif menduduki jabatan definitif, utamanya yang terpilih pada 1 atau 2 tahun yang lalu. Dampak tersebut adalah merupakan dampak baik tentunya, di mana Undang-Undang Desa ini memberi angin segar untuk bapak-bapak kepala desa yang belum lama terpilih, yang sebelumnya masa jabatannya 6 tahun dan dengan Undang-Undang baru ini menjadi 8 tahun. Bukan hanya kepada kepala desa saja, juga kepada PPD dan perangkat desa akan diberikan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatannya. Undang-undang ini tentunya muaranya adalah membangun desa. Terkait dengan Undang-Undang Desa ini, Mendagri berharap kinerja pemerintahan desa makin meningkat. Berikut harapan Mendagri ditulis antara news.com. Jakarta, Antara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang tentang Desa menjadi terobosan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal itu disampaikan Tito pada rapat paripurna DPR RI mengenai pembicaraan tingkat 2 atas rancangan Undang-Undang RUU tentang Desa menjadi Undang-Undang di Gedung Nusantara 2 Kompleks MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menghasilkan keputusan berupa pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan. Tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan, kata Tito dalam keterangannya di Jakarta. Menurutnya, proses pembahasan rancangan undang-undang ini berlangsung relatif cepat dengan tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, rancangan undang-undang ini telah melewati persetujuan pada pembahasan tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi Balik DPR dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri pada Februari lalu. Dia mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang jelas. Ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespon dengan daftar inventarisasi masalah, jelasnya. Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua undang-undang tentang desa tersebut, antara lain mencakup pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Poin lainnya yakni mengenai syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Poin selanjutnya mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan undang-undang. Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat undang-undang. Demikian saja informasi terkait Undang-Undang Desa terbaru yang baru saja disahkan beberapa hari yang lalu, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Salam.